Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Bahkenton. Pada video kali ini kami akan membahas tentang 7 tanaman pembawa sial menurut Islam. Kang Mas dan Mbak Yu, mohon disimak baik-baik, jangan keburu menyekip agar tidak salah menafsirkan. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga kesehatan selalu menyertai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai pilihan tanaman untuk menghiasi rumah atau pekarangan kita. Namun, dalam Islam, tidak semua tanaman dianggap membawa kebaikan, dan beberapa bahkan dianggap membawa sial. Tanaman yang akan kita bahas kali ini, walaupun dipandang seperti tanaman biasa, namun memiliki simbolisme dan efek yang berbeda dalam konteks ajaran Islam. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami tanaman mana yang sebaiknya dihindari sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, maupun pendapat para ulama. Video ini bertujuan untuk memberikan panduan dan wawasan tentang tanaman-tanaman yang dianggap kurang baik dalam Islam, sehingga kita dapat membuat pilihan yang lebih bijak. Kang Mas dan Mbak Yu, duri-durinya yang tajam dan bentuk yang unik telah lama menjadi pilihan populer sebagai tanaman hias, meskipun keindahannya tidak dapat dipungkiri. Banyak yang percaya bahwa tanaman ini membawa sial. Konteks Islam simbolisme, duri kaktus menggambarkan rasa sakit dan kepedihan, mengingatkan kita pada kesulitan dan bahaya. Bahkan Al-Quran menyebutkan tentang pohon berduri. Pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Selain itu, duri kaktus yang runcing dapat menjadi bahaya fisik, terutama bagi anak-anak yang mungkin terjatuh dan tertusuk. Risiko ini mempertegas pentingnya kehati-hatian dalam memilih tanaman yang kita tanam di rumah atau lingkungan kita. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah mengisahkan tentang seorang pria yang melewati dahan pohon di jalan dan memutuskan untuk menyingkirkannya agar tidak menghalangi kaum muslimin. Tindakan sederhana ini yang dilandasi oleh kepedulian dan keinginan untuk menghilangkan rintangan bagi orang lain dianggap sangat mulia, sehingga pria tersebut dimasukkan ke surga. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mempertimbangkan dampak tanaman terhadap orang lain dalam konteks kehidupan beragama. Maka dari itu, meskipun kaktus memiliki keindahan tersendiri, sebagai umat Islam kita mungkin perlu mempertimbangkan kembali keputusan untuk menanamnya, mengingat aspek simbolik dan fisik yang terkait dengan ajaran Islam. Kang Mas dan Mbak Yu, berikutnya pohon palem. Meskipun memiliki keindahan yang menawan, namun seringkali menimbulkan resiko karena kecenderungannya yang rentan roboh dan dapat menghalangi jalan. Dalam Islam, aspek keselamatan dan kenyamanan orang lain sangat diutamakan. Hal ini tercermin sebuah riwayat oleh Imam Muslim di mana Rasulullah mengisahkan tentang seorang pria yang mendapatkan tempat di surga karena tindakannya yang membuang sebuah pohon yang mengganggu di jalan. Sebuah prinsip penting dalam Islam. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga telah mengajarkan tentang pentingnya menghormati tetangga. Seperti yang tercatat dalam sebuah hadis, barang siapa beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya, dan berkata baik atau sebaiknya diam. Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga
dengan tidak menghalangi jalan mereka atau menyebabkan ketidaknyamanan tetangga, karena ditakutkan pohon itu bisa saja roboh menimpa mereka. Palem yang menghalangi jalan atau menutupi jalan tetangga bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap hak-hak orang lain, dan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran ini, kita sebagai umat muslim dituntut untuk lebih berhati-hati memilih tanaman yang terutama yang berpotensi mengganggu orang lain, apalagi berpotensi mencelakai tetangga. Kang Mas Mbak Yu, selanjutnya adalah tanaman dengan bau yang tidak sedap. Tanaman yang memiliki aroma tidak sedap, seperti bunga tahi ayam, dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebersihan dan keharuman dalam Islam, seperti tercermin dari anjuran Rasulullah SAW untuk menggunakan parfum. Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, menyatakan kecintaannya pada wanita dan parfum, dengan menekankan bahwa sholat adalah penentram batin. Pesan ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan aroma yang baik, tidak hanya untuk kenyamanan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan penghormatan kepada Allah, khususnya pada hari Jumat yang merupakan hari raya bagi umat Islam, dan anjuran khusus untuk mandi, memakai wangi-wangian, dan menggunakan siwak. Ini menunjukkan bahwa tanaman dengan bau tidak sedap seperti bunga tahi ayam atau sejenisnya tidak selaras dengan nilai-nilai ini. Kehadiran tanaman seperti ini bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap anjuran untuk menjaga kebersihan dan aroma yang menyenangkan, yang merupakan bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, tanaman ini sering dihindari oleh mereka yang ingin menjalankan ajaran Islam dengan sepenuh hati dan lebih memilih tanaman yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga menyenangkan secara aromatik. Kang Mas Mbak Yu, berikutnya adalah tanaman pohon beringin. Dengan keteduhan yang luas dan strukturnya yang megah, seringkali menarik perhatian dan rasa takjub. Namun, dalam konteks Islam ada kekhawatiran bahwa pohon ini bisa menjadi objek penyembahan atau dianggap sebagai sarang jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kearifannya telah menciptakan berbagai jenis pohon, tidak hanya untuk keindahan tetapi juga untuk manfaat jin dan manusia, termasuk sebagai tempat berteduh. Sejarah telah mencatat momen penting yang terkait dengan pohon beringin, khususnya pohon Ridwan. Pohon ini menjadi saksi bisu saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di Hudaybiyah. Saat itu mereka berteduh di bawahnya dan melakukan baiat setelah menerima kabar tentang Utsman bin Affan. Al-Quran menyebutkan momen ini dengan kata-kata yang penuh makna. Sungguh benar-benar Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu, wahai Rasul. Di bawah pohon, Allah telah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Maka Dia menurunkan ketenangan pada mereka dan membalas mereka dengan balasan kemenangan yang dekat. Namun ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, beliau mengambil langkah yang signifikan dengan menebang pohon Ridwan. Langkah ini diambil bukan karena kurangnya apresiasi terhadap pohon tersebut, melainkan karena kekhawatiran bahwa pohon bersejarah tersebut bisa dijadikan objek untuk ngalah berkah atau bahkan disembah di masa yang akan datang. Tindakan Umar mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga kesucian ajaran Islam dan mengakhiri segala bentuk penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari perspektif ini, pohon beringin meskipun indah dan bermanfaat bisa menimbulkan kekhawatiran dalam konteks keimanan dan keagamaan. Oleh karena itu, dalam memilih tanaman untuk lingkungan kita, perlu dipertimbangkan dampak spiritual dan keagamaan yang mungkin timbul sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kang Mas lan Mbak Yu, selanjutnya adalah tanaman ganja. Ganja yang selalu dikaitkan dengan kontroversi dan stigma negatif merupakan tanaman yang tidak layak ditanam di depan rumah, tetapi sebaiknya dihindari dimanapun. Alasannya terletak pada penggunaannya yang seringkali menyeleweng menjadi obat-obatan terlarang. Penanaman atau penggunaan ganja dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, termasuk sanksi pidana. Lebih jauh lagi, efek ganja yang diketahui dapat menyebabkan kecanduan dan kehilangan kesadaran, menunjukkan potensi kerusakan yang dapat ditimbulkannya pada seseorang dan generasi penerus bangsa. Dalam konteks Islam, penggunaan substansi yang memabukkan, termasuk ganja, sangatlah dilarang. Hal ini didasarkan pada ajaran Al-Quran yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." Istilah homer yang secara luas mencakup segala sesuatu yang memabukkan dilarang dalam Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Pandangan ini dikuatkan oleh mayoritas ulama selain Abu Hanifah, para ulama Hijaz, dan para ulama hadis yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan homer meliputi minuman yang memabukkan dari sari anggur atau yang lainnya. Jadi, segala yang memabukkan termasuk ganja dianggap sebagai homer dan haram. Riwayat dari Ali menegaskan lagi tentang status haram. Homer yang diharamkan bukan hanya karena efek memabukkannya, tetapi juga karena sifat bahan itu sendiri. Ini menandakan bahwa dalam Islam, substansi yang memabukkan dan dapat merusak kesadaran serta kejernihan pikiran dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Karena itu, penting untuk menghindari tanaman seperti ganja yang tidak hanya membawa dampak negatif secara hukum dan kesehatan, tetapi juga secara spiritual dan agama. Kang Mas lan Mbak Yu, berikutnya adalah tanaman anggrek hitam Papua. Dengan harga yang mencapai 100 juta rupiah, merupakan salah satu tumbuhan langka yang menarik perhatian banyak orang. Keunikan tanaman ini terletak pada kelopak bunganya yang berwarna hitam legam, dipadukan dengan putik yang berwarna merah putih cerah. Keindahan dan kelangkaannya menjadikan anggrek ini sangat berharga dan dicari banyak orang. Namun dalam konteks ajaran Islam, keberadaan tanaman semacam ini memunculkan pertanyaan penting terkait prinsip kesederhanaan dan penghindaran pemborosan. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana dan menghindari kegiatan yang dianggap mubazir atau berlebihan. Kecenderungan untuk membeli tanaman seperti anggrek hitam Papua yang memerlukan investasi finansial besar bisa bertentangan dengan prinsip Islam. Hal ini bukan hanya berlaku untuk anggrek jenis ini saja, tetapi juga untuk tanaman lain yang sejenis yang mungkin menarik perhatian karena keunikannya atau harga jualnya yang terlalu tinggi. Pentingnya kesederhanaan dalam Islam bukan hanya sebatas pada pengeluaran finansial, tetapi juga tentang sikap hidup dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Membudidayakan atau mengoleksi tanaman yang mahal dan langka seperti misalnya anggrek hitam Papua bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap prinsip kesederhanaan dan pemborosan yang diajarkan Islam. Sebagai umat muslim, kita diajak untuk merefleksikan pilihan-pilihan kita, termasuk dalam hal tanaman yang kita pilih agar selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mengutamakan kesederhanaan dan keberkahan. Kang Mas lan Mbak Yu, berikutnya adalah tanaman adu juban yang dikenal di Indonesia dengan nama sebagai lidah mertua. Sering dihubungkan dengan simbol negatif dalam ajaran Islam.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mencatat sabda Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Jika seseorang memiliki tanaman adu jubal dalam rumahnya, maka setiap ruas tulang di dalam tubuhnya akan bersaksi melawan pemiliknya pada hari kiamat." Pesan ini membawa konotasi berat mengenai konsekuensi spiritual dari memelihara tanaman ini. Bentuk daun tanaman adu jubal yang tajam seperti ujung tombak memberikan kesan kekerasan dan potensi konflik. Ini bisa diinterpretasikan sebagai simbol ketidakharmonisan yang mungkin timbul dalam rumah tangga pemiliknya. Dari sudut pandang praktis, ujung daun yang runcing juga menimbulkan risiko fisik, terutama bagi anak-anak yang mungkin terluka jika tidak sengaja menyentuh atau jatuh ke tanaman ini. Pesan dari hadis ini mengingatkan kita bahwa tidak semua tanaman cocok atau bermanfaat untuk ditanam di depan rumah, khususnya dari perspektif kepercayaan dan ajaran Islam. Oleh karena itu, Kang Mas Mbak Yu, dalam memilih tanaman untuk lingkungan rumah atau kebun, kita harus mempertimbangkan tidak hanya keindahan, tetapi juga potensi dampak spiritual dan fisik yang mungkin timbul. Kang Mas Mbak Yu, itulah beberapa ulasan tentang 7 tanaman pembawa sial menurut Islam, menurut Al-Quran dan hadis, serta pendapat ulama. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah semangat di tahun 2024 menjadi tahun yang lebih hebat, yang lebih baik lagi bagi kita semua, dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Salam sukses.